Oke, selamat pagi Bari Purnama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Kali ini ada tamu spesial yang hadir untuk menyapa Bari Purnama. Maaf. Ya, kali ini ada program kita yang kembali hadir, Bari Purnama. Mungkin masih ingat, ini adalah program dialog interaktif Jaksa Menyapa yang digagas oleh Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Baik, sudah ada narasumber di studio kami di Radio Purnama FM. Sebelum dilanjut obrolan, sudah pasti kita harus berkenalan dulu dengan beliau, ya. Baik, kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bisa dideketin? Oh iya, selamat pagi. Biar langsung serawit gitu ya. Ada segar sekali, cantik sekali pagi hari ini. Alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dengan Ibu, boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan dengan saya Ibu Yustika. Kami jaksa di intelijen, di bidang intelijen. Ya. Saya Ibu Irma Rahmawati, sama di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Ini program Jaksa Menyapa sudah kesekian kali Ibu ya. Dan pastinya maksud dan tujuannya adalah untuk mensosialisasikan penyuluhan hukum ya. Nah, penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya agar masyarakat lebih tahu, lebih sadar hukum ya, lebih tahu bagaimana harus bertindak ketika mendapat perlakuan yang berhubungan dengan hukum gitu ya. Baik, dan sekarang bahasan kita adalah tentang perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Ya, TPKS disingkat, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sebelum lanjut ke yang lebih jauh, pastinya kita harus tahu dulu seperti apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual itu. Gitu ya. Silakan Ibu Yustika. Jadi tindak perbuatan atau ya kekerasan seksual. Ini kita artikan dulu dari kata kekerasan ya. Kekerasan ini di sini itu adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, penelantaran gitu kan. Kemudian dalam bentuk baik secara psikis maupun fisik. Ya, ataupun ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, perlindungan khususnya itu adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dan dalam situasi kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan jiwa dan tumbuh kembang si anak. Itu arti pengertian kekerasan. Kemudian seksual di sini lebih ke arah perbuatan seksual. Ya. Jadi hal-hal yang menyesalkan seputaran perlakuan seksual gitu ya. Mungkin kesimpulan seperti itu. Jadi ini terutama kita akan membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ya Bu ya. Iya, terhadap anak gitu. Nah, mungkin masyarakat yang saya ada di pikiran saya ya, tahunya kekerasan seksual itu pemerkosaan. Itu yang ekstrimnya seperti itu mungkin. Padahal kan tidak selalu itu ya yang dinamakan kekerasan seksual. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kekerasan seksual itu bisa dengan cara fisik ya, maupun dengan psikis. Ya, jadi kalau dengan fisik itu biasanya mungkin dengan tampar dulu gitu kan. Yang pemerkosaan itu kan kekerasan seksual dengan melalui perbuatan yang dilakukan dengan secara fisik. Penganiayaan dulu mungkin gitu ya. Jadi ada perbuatan membuat menderita secara fisik. Nah, kemudian untuk kekerasan seksual juga ada yang dengan cara melalui psikis. Gitu. Di psikis ini misalnya itu bukan trauma. Jadi dengan ada yang bujuk rayu seperti itu. Kemudian diiming-imingin atau mulai siul-siulan seperti itu.
Berarti kalau misalnya ada kita lewat nih gitu ya, anak-anak cewek lewat nih di depan anak-anak muda terus disiul-siul itu sudah termasuk Iya. ini ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk kekerasan seksual itu tuh ya ada undang-undang yang mengaturnya. Itu kalau misalkan korban anak itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau yang terbaru sekarang ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Nah, kemudian kalau untuk yang korbannya dewasa, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disingkat dengan Undang TPKS. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan kekerasan seksual itu ada yang secara fisik maupun psikis. Nah, itu ditujukan ke arah martabat seorang baik perempuan atau laki-laki ya yang merasa risih misalnya gitu kan. Misalkan ada yang ngelihatin ke arah badan gitu kan dengan si pelakunya itu kayak apa ya, kalau kayak cunihin gitu ya. Kalau ini mungkin bahasanya cunihin seperti itu tuh kan. Akhirnya kan si korban merasa risih. Nah, itu udah termasuk kekerasan seksual itu. Itu kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu misalnya di luaran sana, itu sudah bisa lapor ya? Sudah bisa lapor karena untuk kekerasan seksual ini memang ancaman pidananya itu tinggi. Dan itu diatur juga di dalam undang-undang tersendiri, undang-undang khusus ya. Dan itu ada pidana dendanya, ada pidana badannya gitu. Kurungannya ya? Ya, mungkin ya. Ibu mau bantu apa namanya, kalau secara psikis itu juga bisa menimbulkan trauma kan ya, bisa menimbulkan trauma kalau secara psikis gitu ya. Jadi trauma untuk korban, untuk apalagi untuk anak-anak gitu. Misalkan tadi tidak harus memang secara keras, secara ke fisik, tapi ya dalam menjanjikan sesuatu juga bisa, kemudian membujuk, merayu juga itu juga bisa. Itu kan dengan cara halus ya. Nah, jadi tidak melulu memang pakai kekerasan fisik, tapi dengan cara merayu, kemudian verbal mungkin, verbal ya. Merayu, terus membujuk, menjanjikan sesuatu itu juga termasuk masuk dalam unsur kekerasan juga, tapi dia lebih halus gitu. Iya. Jadi kalau untuk pelecehan itu ya ada yang non fisik, ada yang fisik, ada yang pemaksaan kontrasepsi. Itu juga termasuk itu kekerasan seksual. Kemudian pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu udah termasuk kekerasan seksual. Jadi kalau misalkan ada yang dipaksa, suruh paksa KB gitu kan, berarti ini juga udah kekerasan seksual. Tapi kalau dilakukan oleh pihak-pihak medis enggak dong ya? Medis itu kan pemasangan KB berdasarkan permintaan atau izin dari si pasien kan? Persetujuan suami juga. Iya, nggak mungkin yang seseorang dipaksa sama tenaga medis steril, kamu harus steril. Nggak ada begitu karena yang kita juga kalau pasang KB kita yang datang. Kalau saya mau pasang KB. Tapi di sini dalam artian pemasangan KB itu misalkan dari suami ke istrinya, kamu harus di KB nih, kamu harus di KB itu, biar tidak jadi terus jadi anak ini, anak udah banyak. Nah, kan dipaksa tuh pasang KB. Nah, itu udah termasuk pemaksaan kontrasepsi. Istrinya bisa lapor ya istrinya? Iya, bisa lapor itu. Istri juga dapat perlindungan kan, perempuan. Nih flashback dulu ke zaman dulu. Dulu kan waktu pertama kali musim KB spiral tuh, IUD zaman dulu ya. Nah, itu banyak emak-emak yang kabur kan karena takut IUD. Dulu itu mungkin apa ya, kan pemerintah mungkin maksudnya sih baik ya, tapi sebagian mungkin karena tidak mau ya reaksinya kalau seperti pemerintah itu. Tujuannya kan baik ya, dua anak cukup. Tapi mungkin kalau di sini dia ngerasa dipaksa supaya tidak punya anak gitu kan, itu selama dia merasa dia ini dipaksa nih, saya tidak terima ini ya, itu bisa saja untuk dilakukan. Gitu ya, jadi maksudnya gini, mungkin suami itu nggak mau dia punya anak, makanya dia paksa untuk pasang KB, itu termasuk juga kekerasan seksual. Itu ya Mbak Ria Purnama ya, semoga bisa menjadi tambahan wawasan seputaran kekerasan seksual itu tidak hanya sesuatu yang ekstrim aja, tapi hal-hal seperti itu juga termasuk dari kekerasan seksual ya. Oke. Selanjutnya kapan misalnya ini kalau terjadi hal-hal seperti itu terhadap seseorang ya. Nah,
apa yang harus mereka lakukan ketika mendapat perlakuan yang indikasi ke arah pelecehan seperti itu? Jadi Ibu sambil jadi saja ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk jika di lingkungan Anda gitu ya, di lingkungan masyarakat ini terjadi kekerasan seksual nih, yang bisa melaporkan tidak hanya korban, tapi yang melihat Ya. bisa ikut membantu untuk melaporkan. Laporkan aja, misalkan di situ ada anak kecil tinggal sendirian, orang tuanya mungkin lagi kerja jauh di luar kota mungkin ya, bisa contoh saja gitu kan. Nah ini si anak ini kemudian mendapat perlakuan kekerasan seksual dari tetangganya. Nah yang melihat ini juga bisa membantu korban untuk bisa melaporkan. Nah untuk kejahatan seksual ini juga nanti si anak yang menjadi korban ini atau perempuan yang menjadi korban atau laki-laki yang menjadi korban ya, siapapun jadi korban itu bisa mendapat perlindungan hukum juga. Gitu. Tetap harus dilaporkan karena prosesnya itu pelaporan, nanti laporkan ke penyidik Polri, mau ke Polsek, ke Polsek maupun ke Polres itu bisa di wilayah hukum tempat kejadian. Nanti akan dilakukan prosedur. Penyidik melakukan olah TKP ya, melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan. Nanti perkara pasti akan langsung diserahkan ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Jadi mungkin saya menambahkan Bu. Ya boleh. Ya, jadi korban atau saksi atau orang yang mengetahui melihat dan atau menyaksikan peristiwa yang merupakan TPKS itu bisa melapor ke UPTD, PPA, kemudian UPT dan UPTD bidang sosial dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat LPLBM dan atau kepolisian seperti tadi yang sudah Bu Yustika sampaikan. Mungkin ya itu aja. Itu yang harus tambahannya. Iya. Apa namanya? Kalau lihat kalau mendengar informasi atau berita televisi ya di media sosial itu sedikit mengerikan ya tentang kasus-kasus yang pernah terjadi gitu. Tasik bagaimana kabarnya? Tasik ini ya cenderung lumayan tinggi ya untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak itu. Mungkin setiap bulan itu pasti ada yang masuk. Perkaranya ya, pelecehan seksual itu bisa terjadi korbannya yang baru masuk usia 4 tahun, 3 tahun, anak SD, SMP, yang putus sekolah, yang jelas dia masih di bawah 18 tahun gitu. Dan pelakunya ini ada yang mulai dari anak-anak pelakunya ada, sampai dia menghamili ada. Kemudian yang masa-masa dewasa ya tanggung-tanggung ya usia 19, 20-an itu ada. Gitu ya. Bahkan sampai yang sudah tua pun ada. Itu saya juga sungguh prihatin ya dengan ada kasus seperti itu. Kemudian pelakunya juga selain sudah tua itu ada yang dilakukan oleh tenaga pendidik ada. Yang dilakukan oleh orang tua, ayah tiri maupun ayah kandung juga ada itu. Dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian tenaga pendidik tadi, kemudian yang lebih miris lagi dilakukan oleh oknum seorang ustadz atau kiai, karena kebetulan di Tasik ini banyak pesantren, itu oknum ya Bu ya, karena tidak semua seperti itu dilakukan oleh oknum guru ngaji gitu. Itu ada kasus itu mungkin sekarang lagi berjalan, sempat rame, sempat booming itu di awal tahun 2025 itu betul. Ya. Ini sudah proses ini. Iya. Sudah proses keputusan. Baru tuntutan. Proses tuntutan. Karena emang sidangnya kan berkali-kali ya. Ya, sidang itu karena kan kalau berdasarkan KUHP, sidang itu kan kita ada prosesnya, ada acaranya. Kita mulai dari pembacaan surat dakwaan, kemudian setelah pembacaan surat dakwaan ini si terdakwa ini diberikan hak
apakah dia ini merasa keberatan atau tidak terhadap surat dakwaan. Kalau dia merasa keberatan, dia bisa mengajukan yang namanya eksepsi. Kalau sudah ada eksepsi, misalkan terdakwa mengajukan eksepsi, kami jaksa akan menanggapi eksepsi tersebut. Nah, setelah eksepsi barulah ada yang namanya putusan. Ya. Kalau misalkan putusannya tetap harus maju perkara, baru kita akan langsung ke pembuktian. Nah, di pembuktian ini agak yang panjangnya di pembuktian, karena kan di pembuktian ini jaksa ini punya tugas harus membuktikan perkara itu. Jadi kami harus membuktikan surat dakwaan kami nih. Benar nggak terdakwa ini melakukan perbuatan yang kita dakwakan? Makanya kita panggil saksi. Kalau ada ahli kita panggil ahli, gitu kan? Iya. Nah, saksi ini kan kalau untuk perkara kekerasan seksual ini sekitar 4-5 orang, kadang ada yang lebih gitu kan. Nah, itu kan kalau untuk untuk menghadirkan sidang itu kan nggak bisa langsung semua sekaligus dalam satu hari ya. Iya. Nah, kemudian untuk proses sidangnya juga kan biasanya ditunda dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau misalkan minggu ini kita pembuktian saksi masih kurang, saksi yang belum dihadirkan, ditunda ke minggu depan gitu. Itu mungkin yang agak lamanya itu di situ karena tahapannya banyak. Nah, belum nanti udah pembuktian kita dengan saksi-saksi maupun ahli. Dari pihak terdakwa pun juga diberi hak untuk bisa menghadirkan saksi ada cat atau saksi yang meringankan. Gitu. Barulah kita pemeriksaan terdakwa, baru masuk ke tuntutan, dan kemudian baru masuk ke pembelaan karena terdakwa juga mempunyai hak ya untuk membela diri. Kemudian ada yang namanya replik, duplik, baru putusan akhir. Jadi memang agak lama itu. Iya. Jadi ngedeket-deket yang kayak gitu ya. Serem. Baik, Balai Purnama sudah 20 menit kita lewatkan, kita jeda sebentar ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi tetap di dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Stay tune terus. FM Purnama Beedas, Balai Purnama, kita masih di dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Maaf ya, tadi keselio sedikit. Oke, kita masih lanjut, masih tentang ngebahas perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual ya, yang bisa terjadi kepada anak dan dewasa, dan mayoritas kekerasan ini terjadi kepada anak-anak yang masih di bawah umur juga ya. Jadi itu yang mungkin yang membuat kita miris gitu dengan kejadian-kejadian tersebut, dan tentunya pastinya ini akan berdampak sekali pada kelanjutan hidup si korban ya. Dampak kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut pasti ada traumatik atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang yang pernah terjadi nih, dampak-dampak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan yang pernah ditangani lah oleh Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Baik, dampak kekerasan terhadap anak itu bisa berupa terhadap dampak fisik. Dampak fisik itu seperti misalnya memar, bengkak, keseleo gitu kan, atau patah tulang. Kemudian luka bakar, sulit berjalan atau duduk, kemudian nyeri, memar atau pendarahan di area reproduksi, merusak organ reproduksi. Kemudian penyakit menular seksual atau PMS, kemudian kebersihan yang buruk dan menyebabkan kematian. Itu dampak secara fisik. Nah, kemudian dampak psikisnya trauma. Trauma yang mendalam serta berbagai gangguan kesehatan mental yang berat, cemas, depresi, disosiasi atau penarikan diri, kemudian isolasi, kilas balik trauma atau PTSD, kemudian sulit fokus, sulit tidur, gangguan makan, tidak nyaman dengan sentuhan fisik, kecenderungan melukai diri sendiri, usaha bunuh diri. Nah, itu secara psikis. Kemudian ada lagi dampak tumbuh kembang anak dan lainnya, yaitu perkembangan otak, ketidakseimbangan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Kemudian gangguan bahasa yang spesifik, kesulitan penglihatan, bicara, dan pendengaran, beresiko terkena penyakit kronis. Nah, kemudian kebiasaan merokok, ketergantungan alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian kekerasan berulang, kemudian dampak fisik dan psikis terhadap generasi selanjutnya, kemudian kemiskinan. Itulah dampak-dampak yang biasanya dialami oleh
anak, korban anak. Gitu. Jadi kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual ini ya, baik anak maupun dewasa, itu korban itu bisa mengajukan restitusi. Restitusi apa? Iya, restitusi itu adalah Ganti ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana, gitu kan. Jadi kalau misalkan merasa jadi pihak korban ingin mengganti restitusi itu bisa, gitu kan. Karena kan lihat dampak tadi yang dijelaskan sama Bu Irma tuh banyak tuh dampak-dampaknya nih. Apalagi kalau kekerasan seksualnya itu bisa saja si anak kemungkinan serang atau terjangkit penyakit menular seksual seperti itu. Jadi untuk restitusi ini tujuannya ya untuk ganti kerugian baik material maupun imaterial. Itu bisa diajukan untuk perkara ini. Berhak untuk mengajukan. Iya, berhak. Kalau tidak mengajukan juga tidak apa-apa, tapi itu gimana dari pihak korbannya, apakah mau mengajukan restitusi atau tidak gitu. Kemana mengajukannya? Ya bisa melalui penyidik. Nanti penyidik yang menerima itu permohonan penggantian restitusi dari pihak korban gitu. Kemudian nanti akan disampaikan ke LPSK. Bukan di mediasi ke itunya, ke pelakunya enggak? Karena kan kalau restitusi itu misalkan dari korban mengajukan berapa sekian gitu kan. Nah, kemudian nanti dari restitusi yang diajukan oleh korban, LPSK nih yang akan menilai kewajarannya. Nanti dari LPSK akan melakukan survei, wawancara, kemudian ada bukti-bukti pengeluaran, misalkan si korban sampai dirawat di rumah sakit, sampai dia harus dikonsulkan ke tenaga psikiater gitu kan. Nah, itu kan ada nota-notanya tuh, nanti itu bisa dimasukkan untuk diajukan restitusi biar diganti oleh terdakwa gitu. Iya. Selanjutnya tadi mekanisme pelaporan sudah ya ke UPTD PPA dulu ya. Dinas sosial. Iya, ke dinas sosial. Ke dinas sosial ada bisa. Jadi kalau untuk pelaporan tindak pidananya ya ke penyidik Polri. Penyidik Polri. Nanti di penyidik Polri itu ada bagian TP apa ya namanya itu ya PPA itu. Unit PPA. UPTD PPA. Jadi bagian PPA itu. Berarti kalau di kota kita ke Polres aja gitu. Polres ya. Polres bisa. Karena memang kebiasaannya kalau untuk perkara pelindungan anak ada yang melapor ke Polsek, biasanya akan dilimpahkan ke Polres. Betul. Nanti karena ada unit PPA itu di Polres. Nanti untuk itu untuk pelaporan tindak pidananya. Kemudian untuk korbannya gimana perlindungan ada nanti. Turun dari dinas sosial melalui pekerja sosial itu dari Peksus itu yang akan memberikan konseling seperti itu, pendampingan. Jadi si anak ini tidak akan menjadi trauma supaya bisa berani untuk mengungkap gitu ya. Berarti itu sinergi ya dari betul. Iya, sinergi. Kalau setiap perkara itu kita pasti akan bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait. Iya. Dari kasus-kasus yang terjadi di Tasikmalaya terutama ya, karena kita mengenai Tasikmalaya. Jadi kira-kira apa tantangan terberat dari pihak kejaksaan? Jadi tantangan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual ini, jaksa itu tidak hanya berhadapan dengan proses hukum yang panjang dan berbelit ya, tapi juga dengan stigma sosial karena kurangnya pemahaman dari masyarakat atau trauma yang dialami oleh korban. Nah, kalau untuk dalam hal pembuktian di persidangan, tantangan kami itu bukti yang sulit didapatkan itu karena kalau untuk kekerasan seksual ini suka minim saksi. Betul. Karena kan kalau yang namanya mau melakukan hal yang seksual tidak mungkin dibuka di tempat umum kan, pasti kan tertutup. Makanya kalau untuk terjadi perbuatan itu baik penyidik maupun penuntut umum kita ini harus benar-benar cermat, cari saksi, gitu kan. Kalau tidak ada saksi kita lihat ada petunjuk apa gitu, kan nggak mungkin ada yang saksi melihat langsung gitu kan. Live begitu kan nggak mungkin ya, gitu kan. Mungkin orang gila aja yang mau berhubungan seksual di depan banyak orang kan. Gitu. Tapi kan di sini kan pasti tertutup gitu. Kita kan cari petunjuk. Ini anak, misalkan ini si korban bisa hubungan dengan terdakwa ini bagaimana gitu kan. Kemudian ada siapa yang pernah terakhir melihat korban pergi dengan terdakwa, itu kita cari-cari petunjuk situ. Memang itulah minimnya saksi itu yang sulit bagi kami. Tapi alhamdulillah selama ini untuk perkara kekerasan seksual itu
alhamdulillah selalu kita bisa Terbukti. buktikan, kita bisa buktikan. Mungkin korban juga kan bisa menjadi saksi Saksi juga. ya, Betul, iya saksi. saksi korban. Ya saksi korban, tapi kan Harus didukung ada- oleh saksi iya, lain ada gitu ya. lain, Ada ada saksi lain. kemudian si korban juga kadang ada yang mengalami trauma. Itu yang kita untuk sulit. melakukan mungkin ya. Apalagi korban yang anak-anak. Itulah yang kesulitan kami. Iya. gitu kan. Anak-anak usia 4 Mengungkapkan tahun Susah bicara ya. susah ngomong gitu kan. Ah. Kadang kan kalau untuk persidangan pun juga kita nggak boleh pakai toga. Iya. Hakim, jaksa maupun penasihat hukum nggak boleh pakai toga. Jadi kita pakai baju biasa supaya si anak ini tidak takut. Kalau korban anak ya, itu saya pernah mengalami menangani perkara yang korban anaknya masih 4 tahun. Aduh, itu sulit saya ngajak ngobrol itu si adik. Harus dibujuk Cuman dulu. dia takut dengan terdakwanya. Kenapa takut? Itu ya kan. Jadi kan alhamdulillah itu ya memang si korbannya juga terdakwanya mengakui juga. Kemudian minimnya bukan minim ya, kayak untuk psikologis gitu. Psikologis sih kayak yang tadi trauma tuh harusnya kan ada pemeriksaan psikologis ya. Tapi kan kalau untuk perkara ini hanya dari Peksos aja ya, Peksos, gitu kan. Dan dari apa namanya itu tenaga psikologis tuh nggak ada. Nggak ada. Langsung bisa dipanggilkan psikiater atau apa gitu nggak ada. Iya. Jadi seringkali kurang mendapat perhatian ya dari jadi si pemulihan psikologis anak ini terutama anak-anak seringkali kurang mendapat perhatian padahal sangat penting untuk membantu mereka untuk dari pengalaman traumatis. Itu kira-kira wewenang siapa tuh kalau misalnya menangani hal seperti itu? Kalau dari kita perkara itu ya kita kan sudah berusaha ya dari tenaga Peksos itu ya untuk Peksos. konseling. Iya, Tapi kan yang untuk mendampingi. pemulihan Dihadirkan itu gitu ya. dihadirkan Mendampingi. persidangan tuh hadir. Mendampingi Peksos itu korban. hadir di persidangan itu. Setiap kali dihadirkan korban pasti akan didampingi oleh Peksos. Iya. Nanti Peksos ini memberikan ini gitu kan Semangat motivasi, lah gitu untuk motivasi. agar Tapi mungkin yang tidak ada tuh pendampingan lanjutannya ya. Iya, Setelah misalkan ada setelah dari perkara psikolog, selesai, gitu kan, dari gitu. psikolog maupun psikiater. gitu kan. Tapi kalau untuk pendampingan konseling itu dari dinas sosial PPA? sudah, Oh, iya. dinas sosial sudah ada melalui tenaga Peksos itu. Iya. Kalau menurut kalau ada perbandingan misalnya dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun sekarang tuh kira-kira kasus ini menurun apa malah naik? Justru naik turun ya. Kalau disebut Naik. naik juga tidak ya, ada terus. Dan pelakunya itu juga beraneka ragam. ya, Ada yang miris banget ya, lingkungan lingkungan keluarga. keluarga. Terus kita ini Tasik dikenal sebagai kota santri, tapi ada oknum yang tadi itu Iya. melakukan kekerasan. Jadi dia ini menjerat korban dengan ilmu agama. Iming-imingnya ya. Iya, jadi si korban ini tidak serta-merta dipaksa gitu kan, disiksa sampai dia tidak berdaya enggak, tapi cukup dengan kamu cantik, masya Allah, kamu cantik, kamu bagaimana kan itu udah mulai dari bujuk rayu. Kemudian dia mengajarkan terkait bahwa harus menurut apa yang diucapkan oleh kiai. Itu oknum ya, bukan semuanya, ini oknum ya. Karena saya menangani perkara itu. Jadi ilmu agama ini Di bawah. Jadi digunakan apa sebagai jadinya? alat, iya alat untuk menjerat si korban. Kan miris banget itu kan. Betul sekali. Harusnya melindungi, mengajarkan Mendidik. mendidik itu untuk menjauhi yang namanya perbuatan moral seperti itu kan namanya zina ya. Tapi kan malah ini yang melakukannya sendiri, malah dijerat dengan ajaran agama, itu sangat miris sekali. Iya, menjadi di agama tuh jadikan alat gitu ya. Iya, dan ini mungkin ini oknum ini yang mencemarkan ya nama Iya, baik. jadi sebarkan baik ini Baik. Iya. pendidikan Apa ya? agama Betul. gitu. Tapi ya ini selama ini di Tasik baru kali ini aja nih yang dari tenaga pendidik itu. Iya. Biasanya perkara-perkara yang sering terjadi di Tasik itu pacaran. Jadi ini mungkin salah satu tantangan bagi jaksa itu karena kurangnya pemahaman bagi masyarakat. Terlalu si anak ini dibebaskan untuk berteman, Ya. berpacaran. Jadi anak-anak usia tanggung nih SMP udah SMP, pacaran. Sehingga Betul. kebablasan. Ya kan? Iya. Ngumpul di mana, nongkrong-nongkrong, akhirnya pacaran, dibawa ke kamar kos. Kan di Tasik ini juga ada ya yang sewa per jam. Ada yang sewa per jam. Dibawanya ke situ, dibawa sama teman-temannya, digilir. Miris nggak itu? Anak sekolah digilir sama temennya 3 orang Nah, di kos Ngeri, kosan. saya. Ini kan kasihan sekali gitu kan ya Bu ya gitu. Jadi ini masyarakatnya yang kurang paham di situ. Jadi terlalu dibebaskan si anaknya, akhirnya anaknya
jadi kurang 15 kendali ya. Iya, Jadi nggak ada kurang pengawasan kontrol, dari iya, orang tua. betul. Padahal kalau anak-anak ini lagi butuh-butuhnya pengawasan kita sebagai orang tua. Betul banget, perlu Iya. pendampingan. Jadi menangani anak-anak yang di masa transisi itu memang gampang-gampang susah ya betul. gitu. Ketika keras dia Lawan. Berontak, iya. lembut kitanya nggak kena, nggak dapet gitu ya. Apalagi kalau orang tua zaman sekarang kalah sama anak. Betul. Kalah sama anak. Yang saya perhatikan orang tua itu kalah sama anak. Mm-mm. Kalau saya juga punya anak, tapi saya berusaha untuk, karena saya udah paham, Ya. kita nggak boleh kalah sama anak. Betul. Jadi kita punya aturan itu harus diikuti anak. Penting itu aturan itu untuk kebaikan si anak. Iya. Jangan sampai anak ini terlalu dibebaskan, gitu kan, terlalu disayang, tapi sayangnya yang tidak Salah. yang salah gitu, yang tidak benar gitu. Iya. Malah kan akhirnya ya masuklah ke jurang kan si anaknya gitu. Iya betul. Ngeri ya gitu, ngeri kalau lihat pergaulan anak-anak sekarang itu. Iya. Memang ya ngeri lah gitu. Makanya kita orang tua itu harus betul-betul protektif ya. Betul. Tapi dalam artian bukan galak ke para rubuh gitu kan, Iya, tapi iya. ya memprotek kalau misalnya kira-kira ini membahayakan ya jangan dikasih gitu Iya, ya, atau kasih betul. peringatan buat anaknya gitu ya. Gitu. Nah ini langsung kita Terlalu- ke ini ya, kita ke melangkah ke bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi hal seperti itu di lingkungan Kebiasaan. manapun ya, terutama di ya kalau di lingkungan pendidikan sih harusnya kita sudah mempercayakan anak-anak kita di lingkungan itu pasti aman sebetulnya ya. Iya. Tapi justru kebanyakan terjadi di lingkungan yang seperti itu. Iya. Nah, itu mungkin akan diserahkan ke lembaganya sendiri ya kalau misalnya seperti itu. Nah, Iya. kalau misalnya kita di masyarakat luas nih, pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ini gimana kira-kira? Kami dari kejaksaan ini untuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual ya, kami juga melakukan upaya preventif atau pencegahan, yaitu berupa melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum. Seperti ini kami dengan membicarakan melalui media radio ini kan, supaya masyarakat itu bisa mendengar nih, khususnya untuk Kota Tasikmalaya bisa mendengar pemahaman terkait kekerasan seksual. Itu bentuk pencegahan dari kami. Nah, kalau misalnya masyarakat dengan adanya atau dengan mengetahuinya dari adanya sosialisasi kami, alhamdulillah ya, misalkan nyampe ke masyarakat dan masyarakat jadi tahu, itu udah bisa mencegah. Jadi kalau misalkan ada yang tanda-tanda itu bisa langsung dilaporkan saja. Dilaporkan saja. Jadi jangan sampai nunggu yang namanya kekerasan seksual itu terjadi sampai ke persetubuhan, sampai diperkosa gitu. Tapi kalau udah ada tanda-tanda dia melecehkan melalui gerakan tubuh aja, selama itu ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang atau di korban sini, segera laporkan saja. Karena itu juga sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian dari sisi hukum juga sudah dibuat undang-undang ya, undang-undang dengan ancaman pidananya yang tinggi. Kayak pencabulan ya, seperti pencabulan. Jadi kalau sekedar colek aja, colek kayak gini ya, dari laki-laki itu udah termasuk pencabulan. Dan ancamannya juga sama ya, tinggi. Jadi tidak harus, ya mohon maaf ya, tidak harus melakukan persetubuhan saja. Pencabulan pun itu terjerat oleh hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan terhadap anak ya, terhadap korbannya anak. Dan ancamannya sama juga, sama beratnya gitu, dengan yang persetubuhan dengan pencabulan juga sama beratnya. Pidananya sama. Misalnya nepok pinggul pok gitu ya. Iya, itu udah pencabulan tuh, selama si korbannya merasa saya udah terhina nih, nggak terima gitu. itu. Atau misalkan dicium-cium seperti juga udah termasuk cabut. Iya, jadi ini hati-hati mungkin untuk orang-orang yang suka bercanda-bercanda gitu ya. Apalagi kalau lihat ada laki-laki yang tukang rayu itu hati-hati gitu. Iya, gitu ya. Hati-hati. Lagi rayu. Colak-colek aja sudah pencabulan loh Pak. Hati-hati ya Pak ya. Ayo saya hati-hati loh. Iya. Ini kembali ke undang-undangnya tadi bahwa apa sih namanya ya? Tuntutan hukum terhadap korban pelecehan yang dewasa dan anak-anak itu ternyata hukumannya itu lebih tinggi dari lebih tinggi korban anak ya. Kenapa seperti itu ya? Karena anak ini kan
undang-undangnya kan berbeda. Kalau Ada khusus. kalau untuk korban anak diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan tujuannya adalah untuk melindungi hak anak. Betul. Anak ini kan dengan dewasa beda, cara berpikir beda. Iya. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang benar kan. Yang salah. Itu kan apalagi korban yang masih 4 tahun, 10 tahun seperti itu kan Tidak dia belum berdaya ya, Iya, Iya, kan. betul. Tapi kan kalau dia perempuan atau korban yang sudah dewasa ini dia bisa melawan. Iya. Ada yang apaan kamu kan bisa ngelawan, tapi anak-anak enggak. Misalkan contoh di yang kasus saya ini yang saya pegang ini kan, dia seorang santri gitu, masih 11 tahun lah, 11 tahun. Dia tidak bisa melawan. Ya karena ada ajaran harus nurut sama apa yang dibilang oleh Semacam dicuci otak dulu lah gitu. Iya, dia kan bisa melawan. Tapi kalau yang dewasa, saya yakin dia bisa berpikir, oh ini nggak boleh, ini zina, ini tidak boleh, ya kan? Dia bisa Gitu. melawan. Tapi kan kalau anak-anak enggak, karena daya pikirnya juga masih kurang cakap hukum juga kalau Betul, anak-anak betul. itu. Makanya hadirlah Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Jadi untuk melindungi hak-hak anak. Memang tujuan untuk anak. Nah kalau untuk dewasa ini kan dilindungi diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak rendah juga gitu. Tetap tinggi. Tetap tinggi. Tetap Karena tinggi, itu untuk tapi kalau- melindungi ya korban-korban kekerasan. Perempuan ya. Dan korbannya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ibu bilang kok bisa laki-laki jadi korban kekerasan seksual, ada bu. Ada saya pegang perkara pelakunya laki-laki, korbannya laki-laki. Iya, betul. Ya kan? Ya seperti ya kayak sodomi, Ya, 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 maaf ya, ini ya. sodomi seperti itu ada Iya. itu laki-laki. Banyak. Jadi korban itu tidak serta merta perempuan, Tidak ada selalu laki-laki, gitu ya. iya tidak selalu. Dan pelakunya tidak selalu orang lain. Mhm. Dalam lingkungan keluarga, orang tua, ayahnya, suaminya ada, yang menjual istrinya ada itu. Subhanallah. Dan ancaman dan tuntutannya gimana Bu? Tinggi. Dalam kalau untuk korban anak maupun korban dewasa ya, Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pidana badan, ada pidana denda juga. Iya. Dan untuk TPKS boleh nggak Bu si korban mengajukan restitusi? Boleh. Selama itu dia untuk kekerasan seksual, baik yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun TPKS itu si korban dapat mengajukan restitusi ganti kerugian. Ya mungkin kalau anak gitu ya, apalagi pelakunya tuh keluarga terdekat, mungkin yang memberatkan itu kalau menurut saya ya, yang memberatkan itu kan harusnya keluarga itu melindungi gitu ya. Iya. Tapi malah Betul. itu. Iya. mungkin Kalau untuk pemberatan itu hanya untuk yang dilakukan ya. Pelakunya itu adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian orang tua atau wali atau pengasuh, kemudian dilakukan oleh 2 orang atau lebih, kemudian korban yang ditimbul yang terjadi ya akibat perbuatan itu lebih dari 2 orang, kemudian si korbannya ini mengalami trauma berat, korban mendapatkan luka berat yang tidak dapat sembuh lagi, kemudian korban meninggal, kemudian korban yang sampai mendapatkan penyakit menular seksual. Nah itu mereka si pelaku dapat pemberatan sepertiga dari ancaman pidananya. Misalkan kan untuk kekerasan seksual terhadap anak, mau ancaman kekerasan mau atau dengan bujuk rayu itu maksimal 15 tahun. Kalau pemberatannya sepertiga berarti ditambah sepertiga dari 15 tahun berarti 5 tahun. Jadi maksimalnya 20 tahun. Tinggi gitu kan. Dan itu ada dendanya juga, ada dendanya. Denda itu denda harus nominal dibayarkan. Iya, denda harus dibayarkan. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Iya. Ya, itu baru perannya sebagai tambahan wawasan untuk kita semuanya tentang perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual yang mungkin saja bisa terjadi di sekitarnya Baraya Purnama, tapi semoga tidak. Tadi kita sudah sampaikan juga ya, tadi Bu Yusti kan juga sampaikan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itulah di lingkungan Anda ya. Oke, jeda sebentar sebelum ke kesimpulan ya Bu. Oke, tetap 87,9 FM Purnama Beda sebagai Purnama, dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Kita coba buka pertanyaan barangkali Bari Purnama yang mau bertanya seputaran seputaran tema yang kita laksanakan sekarang atau kita persembahkan sekarang, perlindungan terhadap korban akibat tindak
pidana kekerasan seksual, mangga silakan di 081220000775. Selamat siang, ternyata sudah ada ya. Untuk pengaduan kekerasan seksual secara verbal, alat buktinya harus apa? Terus rekaman atau gimana katanya? Dari Teteh Wati di Kawalu, terima kasih banyak. Untuk kekerasan seksual secara verbal. Iya. Iya, harus ada bukti kan ya? Iya, harus ada Iya. bukti. Jadi gini, bukti itu bisa pertama dari korban dulu. Korbannya. Nah, yang menjadi korban ini dia yang melaporkan. Jadi kan korban ini bisa sebagai satu alat bukti ini. Kemudian dia secara verbal, kan pasti yang seperti itu ada di tempat terbuka ya. Nah, nanti ada yang saksi melihat itu. Iya. Kalau misalkan dia sempat dia rekam, itu juga bisa nanti diajukan, ini loh ada rekamannya seperti ini. Bisa itu. Ya untuk Ya, karena Kekerasan untuk verbal. undang-undang TPKS ini juga mengakui informasi elektronik, dokumen ataupun rekaman sebagai alat bukti itu. Terus kalau gini katanya nih, kalau misalnya ada laki-laki kita yang suka ngirim-ngirim gambar tidak senonoh lah gitu, itu apakah termasuk kekerasan seksual? Itu masuk kekerasan seksual dan juga undang-undang ITE. Jadi laporkan itu. Itu lebih enak. Itu udah jelas ada Ya, buktinya ada ya. Tidak bisa Jadi dihindari. ya itu bisa jadi barang Gambar. bukti. Itu dilaporkan. Jadi orangnya bisa dikenakan undang-undang kekerasan seksual maupun undang-undang ITE. Karena di ITE juga ada yang mengatur terkait kekerasan seksual juga ada. Gitu. Jadi dia merasa direndahkan dengan ngajak contoh ya, sebagai contoh misalkan dia dikirimin foto gambar porno, dia main begini kan, udah ditujukan seperti itu kan, ya laporkan itu, jangan takut, dilaporkan saja. Iya, laporkan ya Teteh Wulan. Aduh ini. Jangan dibiarkan itu, nggak boleh dibiarkan itu. Iya. Risih kan pastinya, suka gimana betul. gitu kalau gitu ya. Oke, ini selamat siang ibu-ibu katanya. Suami saya suka aneh-aneh. Waduh, Alah, ini apa nih? Apa ini termasuk kekerasan seksual? aneh-anehnya gimana ya Bu? Saya juga bingung ini Harus aneh-anehnya. jelas dulu aneh-anehnya bagaimana. Aneh-anehnya gimana ini? Katanya suka aneh-aneh kalau lagi begitu katanya. Terus saya suka males katanya gitu. Itu gimana? Saya juga bingung ya, aneh-aneh dari mana gitu kan. Karena kan itu kan karena rumah tangga juga ya. Tapi kalau misalkan merasa ibu jadi korban, ibu merasa tidak terima, keberatan, dilaporkan saja. Laporan Iya, maksudnya suaminya. menurut suami, ya kalau misalkan mungkin aneh-aneh dalam hal berhubungan badan mungkin Iya, ya. mungkin yang tidak biasanya gitu Tidak kali ya. biasanya yang di luar jalur gitu. Mm-mm. Kalau misalkan ibu merasa ibu jadi menderita, kesakitan, laporkan saja. Karena kalau misalkan harus seperti itu kan memang antara suami sama istri itu harus sejalan ya. Iya. Tapi kalau misalkan ibu merasa ibu tersiksa, terzolimi, saya jadi menderita, laporkan saja. Nanti dari petugas yang akan melakukan penyidikannya. Atau dibicarakan Dibicara- dulu atau baik-baik. Nanti kalau misalnya tetap memaksa ya, ada paksaan di situ sehingga si istri itu merasa Tidak nyaman. tersakiti, Iya. menderita itu tadi. Menderita ya. Ya, monggo silahkan, itu terserah istrinya. Komunikasikan aja dulu dengan suaminya. Kok Iya. begini? Gitu kan. Saya kan jadi sakit. Harus sama-sama enak kan begitu. Bukan yang satu enak yang satu sakit. Makanya ya, bicarakan dulu gitu kan. Kalau misalkan tidak terima suaminya ya, ibu merasa saya tersakiti, terzolimi, saya merasa direndahkan gitu Iya. kan. Saya kan silakan dilaporkan saja. Iya. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan terpuaskan ininya jawabannya. Mudah-mudahan habis ini suaminya baik-baik ya Bu ya. Aja. Ya kan, karena juga kita ada perlindungan ya. Betul. Meskipun ini kan urusan rumah tangga gitu kan, ini kan saya gimana saya sama istri saya ya, tapi kalau istrinya tidak terima Karena Iya kan? ini undang-undang KDRT juga ada. itu kan Iya, pelanggaran betul, HAM betul, juga Undang-undang KDRT. kan? Betul. Ini pelanggaran HAM gitu.
Betul. Kesana-sananya ya, Mm. ke HAM gitu. Oke deh Ibu, ya dibicarakan baik-baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik gitulah ya untuk Ibu dan suami. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada satu lagi. Apakah termasuk kekerasan seksual? Ada cowok suka sama saya, padahal saya sudah tolak cintanya, katanya, tapi dia ngejar-ngejar terus gitu. Dari Teh Sari. Ya gini, mungkin ada yang belum paham ya. Kekerasan seksual itu terjadi baik secara fisik maupun psikis ya. Apabila yang si korban ini merasa dia ini direndahkan. Jadi perbuatan ini ditujukan untuk merendahkan seseorang. Kalau misalkan dia suka sama Naksir. ibu ini naksir kan, Itu mah Ya. tidak masalah. mungkin kan bagi laki-lakinya saya punya prinsip pantang menyerah gitu kan. Sebelum janur kuning melengkung saya nggak akan menyerah gitu, selama dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal perbuatan-perbuatan yang sekiranya ditujukan untuk merendahkan martabat ibu perempuan gitu kan, atau ini ibu siapa Ibu itu ya, Sari. Ibu Sari, ya itu tidak bisa kekerasan seksual. Kalau cuma ngejar, aduh saya tuh sayang banget sama kamu, saya tuh cinta banget, kan dia tidak berbuat apa-apa ya, tidak Itu mah kekerasan wajar seksual. aja. Tapi kalau dia sudah melihat seluruh tubuh, misalnya lagi bertemu nih, dia ditatap dengan mata yang kayak Iya, gimana gitu kan, gitu ya. mata-mata nakal, kelap-kelip gitu kan matanya gitu kan. Ya itu kan ibu merasa ini saya loh, harkat martabat saya ini direndahkan sama ini orang gitu kan. Saya jadi takut, saya tidak terima. Ya silakan laporkan kalau seperti itu. Tapi kalau dikejar cinta berarti Bu Sari ini pesonanya luar biasa. Ada aja. Oke. Baik Bu, nggak berasa ya kita sudah 1 jam. Mungkin kita melangkah ke kesimpulan tentang bahasan kita hari ini. Oke. Untuk kesimpulan ini ya, untuk para korban, untuk kekerasan seksual ini, korban itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak maupun dewasa. Jadi untuk selalu tetap berhati-hati dengan siapapun dan segera laporkan apabila memang dicurigain itu dapat mengganggu atau mengancam diri sendiri, itu silahkan dilaporkan. Ya, apalagi itu ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ya, jadi selama yang tadi saya jelaskan ditujukan untuk merendahkan harkat martabat si korban, segera laporkan saja. Jangan ada ketakutan. Betul. Jangan ada takut. Iya. Jadi silakan menuju ke Polres terdekat gitu ya. Iya, dan mungkin Tapi kalau untuk konsultasi, misalkan mau curhat juga bisa dengan kami. Jadi silakan datang ke kantor kejaksaan Kota Tasikmalaya di Jalan Insinyur Juanda nomor 35. ya. Ibu datang setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Istirahatnya mungkin jam 12 sampai jam 1 ya. Itu datang ke kantor kami, mau curhat Bu, mau ada urusan hukum Bu, silakan. Apapun itu silakan, kami terbuka dan tidak dipungut biaya apapun. Iya. Oke. Iya, kalau misalnya ada kejadian, apakah saya harus kemana? Mungkin seperti itu ya, mau, bisa ngobrol. biar kita dapat arahkan nanti ibu lapor kemana gitu kan, yang iya, bingung hukum gitu kan, yang bingung terkait hukum silakan datang ke kantor kami. Insya Allah kami bantu. Kalau kami bisa bantu, kita akan bantu. Oke. Baik, Mbak Rea Purnama, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya, bisa menjadi teman wawasan, terus bisa menjadi teman wawasan, terus juga bisa menjadi meningkatkan kewaspadaan untuk masyarakat sekitar agar terhindar dari kekerasan seksual. Ya, terima kasih banyak Bu Yustika, Bu Irma, terima kasih banyak. Semoga bisa bertemu lagi di sesi yang lain ya.